Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sobat YouTube, buat semua sobat YouTuber, juga buat semua sobat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai memasuki minggu pertama bulan Agustus ya. Kalau tanggalnya saya mulai tanggal 5, tanggal 6 sampai tanggal 7 ya. Tetap seperti biasa ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Inilah fakta yang terjadi. Seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silahkan ditonton, disimak ya. Jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya. Setelah sudah Virgo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat tuh zodiaknya dulu. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke sobat ya, mungkin kali ini agak berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya ya. Bagaimanakah ya, silakan ditonton aja ya. Oke sobat ya, sekali lagi ya, mungkin ini agak berbeda dari sebelumnya. Oke, silakan simak ya. Untuk kita lihat dulu untuk asmara sahabat Gemini ya. Ingat ya, yang sebelah sini dua kartu ini pasang, ini buat energi kalian ya. Yang dua kartu sebelah sini ini untuk pasangan kalian. Oke ya, biar tidak bingung, pokoknya kalian tonton aja, nanti lama-lama bisa memahami kok ya. Kita lihat untuk energi kalian ya di asmara.
asmara ya, energi untuk sahabat Gemini ya. Ini muncul petunjuk Knight of Cup. Ada prajurit naik kuda sedang membawa cup ya. Ingat ya, ini energi kalian. Terus kartu kedua muncul petunjuk The Emperor. Ada raja ya, raja tua duduk ya sambil memegang tongkat ya. Ini untuk energi pasangan kalian. Kita lihat ya energi dari pasangan kalian. Di sini muncul petunjuk 9 pedang ya. Ada seseorang terbangun dari tidur. Ini sampingnya ada simbol ya, ataupun simbolis 9 pedang. Kartu kedua untuk energi pasangan kalian. Di sini muncul petunjuk 9 ya, tapi di sini 9 koin seseorang, terus belakangnya ada 9 koin ya. Ya, kita bacakan pelan-pelan ya. Ingat ya, ini entah kalian yang statusnya sudah berpacaran ya, gitu loh, atau sudah menikah di sini. Kalau masalah jarak ya bisa berdekatan ataupun bisa LDRan lah. Pokoknya saya lihat dari status saja ya. Sekali lagi ini statusnya buat yang berpacaran ataupun yang sudah menikah. Kita lihat ya untuk energi kalian ya. Kita cek dulu. Ya, biar saya tidak mendeteksi satu persatu ya. Ya, setelah saya deteksi secara energi rasa dan penerawangan ya, ini energi kalian ya. Ini kenapa ya? Saya merasakan bahwa energi kalian di sini kelihatannya seperti ada sebuah kelambatan gitu loh, sobat. Apa sih maksudnya kelambatan? Ya maksud saya begini. Ini kalau saya rasakan tidak seperti biasanya gitu loh. Dalam arti mungkin kalian sedang ada konflik ya. Sehingga apa? Sehingga masalah hati ataupun masalah batin tidak bisa terkoneksi dengan cepat, sobat. Ya mungkin adanya apa ya? Masih ada rasa jengkel ya, rasa amarah gitu loh. Jadi pokoknya saya merasakan ini ada kelambatan energi. Beda loh ya, kalau misalkan orang apa? Orang itu tidak ada konflik ya, tidak ada problem sama pasangan. Ini kan cepat energinya, ada penyatuan. Nah, cuman di sini kelihatannya apa ya? Rasa penyatuan ini katanya agak sedikit menurun, sobat. Ya maklum lah mungkin adanya problem ya, adanya masalah ya sehingga mungkin membuat kalian jengkel, marah. Jadi responnya sama pasangan ini kalian kurang cepat akhirnya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana eh, apa bagaimana bisa cepat respon sedangkan ketika tidak ada masalah itu terkadang ada rasa jengkel lah, ada rasa amarah lah. Nah, itu loh yang saya maksud bahwa energi kalian kelihatannya melambat ya. Menuju arah pasangan kalian ini ada sebuah kelambatan di sini, tidak cepat seperti biasanya. Beda kan sekali lagi kalau orang nggak ada masalah itu cepat gitu loh. Semoga bisa dipahami ya. Terus kartu kedua, ini energi kalian juga mengatakan muncul petunjuk The Emperor. The Emperor. Nah, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, yang tadi kan sudah saya deteksikan. Dan ini memberikan pesan apa? Di sini The Emperor memberikan sebuah sinyal bahwa banyak dari sahabat Gemini ya, yang mungkin lagi sedang berkonsentrasi, sedang berfokus untuk mungkin mengubah rencana ataupun mungkin mengubah strategi gitu loh. Dengan tujuan apa? Ya mungkin dengan tujuan akan bisa selesai asmara kalian itu. Nah, selesai ini kan ada dua, sobat. Bisa saja selesai itu kalian akan bisa baikan lagi dengan harapan agar bisa baikan lagi, agar bisa damai lagi. Nah, itu kata-kata selesai. Karena selesai itu ada dua. Nah, bisa saja di sini dalam hal selesai itu bisa saja ini akan berujung apa? Mungkin saling pisah, saling meninggalkan. Itu kan juga sama-sama selesai, sobat. Nah, gitu loh. Nah, kalau kita bisa memahami, sobat ya, apakah saling meninggalkan, saling pisah itu sebuah keburukan? Kan tidak bisa kita menjustis seperti itu. Bisa saja loh. Ya. Ketika kita saling pisah itu
bisa saja itu adalah sebuah kebaikan buat kita. Nah gitu loh. Contoh, kalian berpacaran, ya. Sudah tahu pacar kalian ini toksik, hanya maunya uang saja. Nah, ketika kalian ada sebuah problem, otomatis kan kalian ingin mengubah rencana. Nah gitu loh. Nah, ketika rencana itu, apa ya, menujunya ini nanti hasilnya pisah, ya, hasilnya, sudah tidak bisa saling dipertahankan, itu kan bagus juga buat kalian. Nah itu loh yang saya maksud ya. Itu kan nanti menguntungkan kalian daripada toksik dipertahankan. Nah seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Jadi jelas ya, ini saya rasakan energi kalian di kartu kedua, banyak yang sedang berfokus, ingin mengubah rencana, ingin merubah strategi, ya, dengan harapan apa? Dengan harapan agar asmaranya itu bisa selesai. Bisa adanya perdamaian kembali, bisa rukun kembali, bisa saja seperti itu, bisa saja bisa saja makna selesai ini ya saling pisah, saling meninggalkan. Karena saling pisah, saling meninggalkan itu bukan berarti hal yang buruk. Itu tadi mungkin kalian masih diselamatkan ya sama semesta gitu loh, sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu tahu bahwa pasanganmu ini toksik. Ya misalkan hanya maunya itu uang kamu saja tapi tidak cinta murni, cinta tulus. Nah, makanya sama Tuhan kalian diselamatkan. Itu kan menjadi kebaikan juga buat kalian. Semoga bisa dipahami ya. Seperti itu ya. Lanjut ya. Sekarang kita lihat untuk energi dari pasangan kalian. Di sini muncul petunjuk 9 pedang sobat. Tadi kan sudah saya deteksi secara persamaannya. Setelah saya deteksi secara penerawangan sih, di sini saya merasakan bahwa energi dari pasangan Gemini kelihatannya posisinya mungkin bisa dikatakan galau ya. Hatinya galau. Gitu loh. Ya kalau bahasa Jawanya itu ngenes gitu loh. Ada kekecewaan, ada kesedihan, ada sebuah pemikiran-pemikiran, pokoknya kacau di sini. Nah, gitu loh. Nah, kenapa kacau? Ya jelas karena sedang terjadi konflik sama kalian, gitu loh. Dia hatinya kacau di sini, sobat. Bingung secara sendirinya, galau di sini. Nah, gitu loh. Seakan-akan apa ya, aktivitas apapun ini tidak tenang dia, gitu loh. Ada sebuah kegelisahan. Nah, seperti itu. Bahkan mungkin apa tidur pun ini mungkin tidak nyenyak, mudah terbangun lah. Saking memikirkan sebuah masalah sama kalian itu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini sekali lagi melambangkan adanya sebuah kegalauan, menggambarkan adanya sebuah kesedihan ya, ketakutan, kecemasan. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini jelas ya, ini memberikan sebuah pesan ya di kartu kedua energi dari pasangan Gemini ini. Dia ini sangat mencintai kalian aslinya ataupun sebenarnya, sangat menyayangi kalian. Nah, gitu loh. Sangat mendambakan kalian, entah kalian yang masih berpacaran ataupun yang sudah menikah, entah jaraknya itu berdekatan ataupun LDR-an. Di sini kelihatannya dia masih sayang gitu loh, meskipun ada pertengkaran, meskipun ada konflik. Nah gitu loh. Cuman ini kan koinnya ini di belakang. Gitu. Artinya apa? Artinya di sini juga sama menandakan bahwa energi kalian sama pasangan ini mungkin sedang slide gitu loh. Bisa dipahami nggak slide? Slide itu apa? Ya Pak, ya bisa dikatakan secara energi batinnya, secara energi rasa saling suka ini ibaratnya apa ya? Ada sedikit penurunan sobat. Nah, kenapa menurun? Ya itu tadi karena ada sebuah masalah. Nah, seperti itu ya. Kenapa saya berani mengatakan ini ya kayaknya ya. Ini bisa dikatakan 90% ya. Ingat ya, 90% bahwa jelas terbaca ataupun tertangkap energi kalian untuk sahabat Gemini memasuki fase minggu pertama ini bulan Agustus ini 90% banyak yang berkonflik asmaranya. Gitu loh. Entah mungkin mulai dari dulu ataupun kemarin ataupun terjadi masalah yang baru-baru terjadi. Pokoknya memasuki minggu pertama bulan Agustus ini saya berani mengatakan ya fix 90% bahwa asmara Gemini lagi kurang baik-baik saja. Kenapa saya berani mengatakan 90% ya? Karena jelas energi kalian juga ada penurunan.
Nah, energi pasangan kalian ada kegalauan. Ini kan otomatis berarti apa kesimpulannya? Ya jelas kalian ada problem sama pasangan. Gitu loh, ada masalah, ada konflik. Nah, seperti itu ya. Karena jelas kok di sini energi kalian kan apa? Melambat di sini, melemah, tidak seperti biasanya. Ada kejengkelan, ada kemarahan mungkin, ada kekecewaan, gitu loh. Sama dilihat dari pasangan kalian pun ini secara energi rasa saya merasakan ada galau, ya, ada kecemasan, ada ketakutan, ada mikir. Otomatis apa? Otomatis kan berarti ada masalah kalian sama pasangan. Apalagi diperkuat sama 9 koin. Sebetulnya dia suka sama kalian, ya. Tetapi apa? Tetapi rasa suka itu sudah menurun. Nah, gitu loh sobat. Cintanya sama kalian, ya, sukanya sama kalian itu menurun. Bukan berarti tidak cinta loh, tetap dia cinta. Cuman rasanya gitu loh sobat ya. Rasa sukanya kan biasa kalau kita sedang marah otomatis kan ada penurunan di situ gitu loh. Itu pun sementara sifatnya. Sama seperti ini. Dia itu sebetulnya masih cinta, masih sayang, tetapi di sini menggambarkan bahwa adanya penurunan karena dia adanya galau. Seperti itu ya, adanya mikir, kecemasan sehingga ada penurunan di situ. Makanya saya berani memastikan 90% bahwa asmara Gemini sedang lagi kurang baik-baik saja. Memasuki minggu pertama bulan Agustus. Sekarang kita lihat ya untuk kartu konfirm ataupun kartu penutup. Seperti apa asmaranya. Ada petunjuk apa ini? Kita lihat ya, kartu konfirm ataupun kartu penutup ini memberikan sinyal apa deh? Asmara Gemini ya. Di sini muncul petunjuk Two of Cup. Ya, sepasang kekasih saling bersulang. Ya. Ini kalau saya rasakan ya, setelah saya deteksi cara penerawangan ya di sini. Ini kelihatannya sih apa ya bisa dikatakan belum katakanlah belum terputus ya. Jadi hati kalian sama pasangan ini masih terkoneksi. Apalagi kalau dilihat dari suka atau tidak ya, masih sama-sama berharap atau tidak. Ini sama-sama masih sama-sama berharap. Kalian berharap, pasangan kalian juga masih berharap sama kalian. Kalian masih sayang, masih cinta, pasangan kalian juga demikian. Aslinya dia masih suka, masih cinta di sini. Gitu. Jadi Gemini jangan terlalu panik, jangan terlalu takut ya ketika ada masalah karena jelas di sini meskipun kalian terdeteksi ada sebuah masalah, ada problem, ini kelihatannya pasangan kalian ini masih fokusnya itu masih sama kalian. Meskipun dia sendiri ada rasa kecemasan, ada rasa kekecewaan. Seperti itu ya, ada rasa galau. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Jadi kesimpulannya dari asmara di sini meskipun kalian terdeteksi 90% ada konflik, kelihatannya antara kalian sama pasangan kalian terlihat masih ada koneksi ya antara batin kalian itu loh. Ini masih terkoneksi kuat. Mungkin tidak mau saling meninggalkan, mungkin tidak mau saling pisah. Kan seperti itu ya. Ya, siapa tahu nanti di segmen terakhir ada sebuah petunjuk saya sampaikan lagi. Seperti itu ya. Lanjut untuk pekerjaan. Nah, sebelah sini sobat ya, sebelah sini pekerjaan ya. Kita lihat untuk pekerjaan ataupun karir Gemini. Di sini muncul petunjuk 10 cup ya. Kartu pertama. Kartu kedua, di sini muncul petunjuk The Fool. Ada seseorang berjalan tidak melihat ke depannya. Ini jalannya terputus.
Langsung saya deteksi bersamaan ya, biar tidak satu persatu. Ya, setelah saya deteksi cara penerawangan ya, memasuki minggu pertama sesuai tema ya. Inilah fakta yang terjadi ya. Kira-kira seperti itu kan ya. Nah, ini untuk pekerjaan ya. Setelah saya deteksi cara penerawangan barusan, ini kelihatannya sih untuk pekerjaan Gemini ataupun karir kelihatannya masih cukup aman ya. Masih cukup baik-baik saja. Jadi tidak ada konflik yang begitu mengkhawatirkan gitu loh. Ya dibilang masih stabil lah di sini. Bahkan saya merasakan ada sebuah rasa semangat ya, banyak dari kalian gitu loh. Karena kalian sendiri juga merasakan mungkin ada peningkatan, ada perubahan yang baik di sini. Intinya intinya di situ ya. Jadi bisa dikatakan kartu pertama memberikan sebuah sinyal bahwa pekerjaan ataupun karir Gemini masih cukup aman, masih cukup baik-baik saja. Terus kartu kedua muncul petunjuk debul. Nah, setelah saya deteksi secara penerawangan barusan, debul ini memberikan sinyal apa? Nah, ini sahabat Gemini harus berhati-hati, harus waspada. Ketika kalian mungkin kurang kontrol ya di pekerjaan kalian, kurang berkonsentrasi, ini akan membuat masalah nantinya. Bisa saja terperosok, ya, terjatuh, nah, gitu loh. Jadi harap waspada ya untuk pekerjaan Gemini. Jadi tetaplah konsisten, ya, tetaplah berhati-hati, tetaplah waspada. Apapun itu jangan terburu-buru untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun karir kalian. Jadi harus betul-betul dikoreksi dengan baik. Nah, seperti itu ya. Karena kalau kalian ceroboh, karena di sini melambangkan ketika kalian ceroboh, tidak berhati-hati, tidak konsisten, tidak waspada, apalagi tidak waspada, kalian akan ada masalah nantinya. Gitu. Kalian akan bisa terhantam masalah di minggu pertama ini. Makanya pertahankan ketika kodenya bagus ya, ini pertahankan. Ya, harus waspada, harus konsisten, harus berhati-hati, dipikirkan baik-baik. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat kartu konfirm ataupun kartu penutup ya. Ada petunjuk apa di masalah pekerjaan? Oh, energinya di sebelah sini sama sebelah sini coba saling kuat, tarik tarik penarik ya. Jadi kita lihat ya untuk kartu konfirm ataupun kartu penutup tentang pekerjaan ataupun karir Gemini. Di sini muncul petunjuk Two of Pentacles. Ya, ya. Setelah saya eh, setelah saya ada deteksi ya energi rasa juga penerawangan. Di sini kartu konfirm ataupun kartu penutup. Di sini kan muncul petunjuk Two of Pentacles. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal apa yang saya katakan tadi ya. Jangan ceroboh ya sahabat Gemini. Ketika kalian ceroboh, ini tidak menutup kemungkinan loh. Kalian akan adanya sebuah problem, akan ada sebuah masalah, akan ada sebuah konflik di pekerjaan ataupun karir kalian. Barusan saja saya bilang harap berhati-hati. Ternyata kartu penutup ini memberikan sinyal bahwa sahabat Gemini harus lebih berhati-hati gitu loh. Seperti itu harus lebih waspada. Ingat ya, di sini kelihatannya ketika kalian kurang berhati-hati, kalian akan ada masalah di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan memasuki minggu pertama ya, bulan Agustus, apakah untuk pekerjaan Gemini ini baik-baik saja? Katanya kurang aman, kurang baik-baik saja. Nyatanya di kartu konfirm, kartu penutup memberikan sebuah sinyal bahwa Gemini sedang ingin menyetabilkan, sedang ingin mengejar target. Ya, kira-kira seperti itu ya. Tapi kenyataannya kelihatannya
ya masih belum bisa mengejar target, seperti itu ya. Apakah semua Gemini? Ya tidak, gitu loh. Mungkin beberapa Gemini yang akan bisa mengejar target ataupun mungkin yang masih selamat tidak ada konflik. Nah, sebagian Gemini bisa saja masih belum bisa mengejar target dan akan bermasalah. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan pengertiannya itu seperti seperti biasanya sobat, ini terdeteksi 50-50. Ada yang nanti diuntungkan, ada yang nanti dirugikan secara pekerjaan. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat untuk kerezekian ataupun keuangan Gemini. Kartu utama muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Dikonfirmasi muncul petunjuk Knight of Pentacles. Ada prajurit naik kuda memegang koinnya. Ya, setelah saya deteksi secara energi rasa dan penerawangan ya, fakta inilah yang terjadi memasuki minggu pertama ya. Di sini kan kartu utama muncul petunjuk Wheel of Fortune sobat. Ini memberikan sebuah sinyal apa? Ini kelihatannya sih akan ada sebuah bantuan dari semesta di sini Gemini. Secara kerezekian, secara keuangan kelihatannya kalian akan terbantukan semesta. Artinya kan roda-roda keberuntungan ini masih berpihak sama kalian kelihatannya di minggu pertama bulan Agustus ini. Adanya perputaran ini, adanya keberuntungan. Oke, kartu kedua muncul petunjuk Knight of Pentacles. Setelah saya deteksi secara penerawangan energi rasa ya barusan. Nah, kartu kedua di sini memberikan sebuah pesan apa? Ini Gemini harus berhati-hati tentang segala keuangan ya. Dalam arti pengeluaran di sini kalian harus berhati-hati. Meskipun bisa saja kalian akan dihantam rezeki di sini, Gemini harus tetap berhati-hati untuk mengontrol masalah keuangan. Jangan terlalu boros-boros dulu. Nah, seperti itu ya. Karena saya merasakan di sini kelihatannya antara pemasukan dan pengeluaran di sini kelihatannya Gemini ya masih kurang imbang dikit lah. Masih lebih besar pengeluarannya daripada pemasukan. Seperti itu ya. Jadi harap dikontrol ini masalah keuangan Gemini meskipun kalian terbantukan semesta. Misalkan kalian dapat rezeki misalkan ya, katakanlah 100.000 ya. Terus kalian nantinya itu mengeluarkan bisa lebih gitu loh. Ya bisa 120, bisa 115, bisa 125. Nah, itu loh yang saya maksud tadi, ada sebuah keseimbangan tapi lebih besar pengeluaran sedikit. Nah, syukur-syukur tidak terlalu anjlok ya. Nah, gitu loh. Kalau yang terlalu anjlok itu misalkan kalian dapat rezeki 100.000, pengeluaran kalian 200, itu namanya kan anjlok. Nah, gitu loh yang saya maksud sobat. Tapi ini katanya Gemini akan ada bantuan rezeki ya dari semesta dan harap dikontrol. Nah, gitu loh. Karena pengeluaran kalian lebih besar sedikit lah. Seperti itu ya. Jadi tidak terlalu jomplang ini. Oke, sekarang kita lihat ya untuk kartu konfirm ataupun penutup ya. Ada petunjuk apa ini di faktor keuangan ataupun rezeki. Kita lihat ya di faktor rezeki atau keuangan. Wow, kartu konfirm, kartu penutup sobat. The Devil ya. Ya, setelah saya deteksi secara energi rasa dan penerawangan ya, memasuki minggu pertama bulan Agustus. Di sini waspada ya Gemini ya. Ini kelihatannya
kalian banyak yang tertembak ini kali ini. Saya juga nggak menyangka ini Gemini. Banyak yang tertembak kalian ini di faktor keuangan. Saya juga nggak habis pikir ya di sini ya. Makanya saya tadi mengatakan ini kelihatannya kalian akan terbantukan ya sama semesta. Atau bisa saja awalnya di sini bagus rezeki kalian. Nah, gitu loh. Terus tiba-tiba muncul petunjuk King of Pentacles. Nah, makanya kalian dipesankan ya. Ini harus disuruh betul-betul waspada untuk masalah pengeluaran. Takutnya apa? Takutnya di sini apa akan bisa sangat jomplang loh, meskipun saya tadi mengatakan ini tidak terlalu jomplang ya, tapi bisa ketika muncul the devil ini otomatis apa ya, tidak menutup kemungkinan ini akan jomplang. Jadi pengeluaran kalian itu besar, pemasukan kalian itu apa ya, bisa dibilang tidak ada peningkatan sobat. Karena apa? Kok nggak ada perubahan di sini? Karena kalian muncul the devil loh. Ini saya juga merinding loh ini. Ini tidak main-main ya, muncul the devil. Artinya apa ya? Bisa dikatakan kelihatannya apa ya, akan lebih banyak sendatan ini, akan lebih banyak halangan ini untuk keuangan Gemini ya, di minggu-minggu pertama bulan Agustus. Mungkin bisa saja ini sudah kalian rasakan mulai kemarin ya. Cuman tertangkapnya ataupun terdeteksinya ini sekarang, karena kan saya deteksinya ini kan ya sekarang ini gitu loh. Ini waspada ya untuk Gemini, sekali lagi masalah keuangan ataupun rezeki harus betul-betul diperhatikan pemasukan dan pengeluaran, karena di sini kelihatannya pengeluaran nantinya akan lebih besar dan bisa saja akan berpengaruh di masalah kelancaran. Bisa saja akan banyak hambatan, akan banyak rintangan di sini. Seperti itu ya. Jadi jelas ya, saran saya kalau bisa di netral Gemini, dibuka kembali auranya. Apapun yang terjadi, sering saya mengatakan meskipun kalian ada sinyal terbantukan semesta sobat, ada sinyal baiklah katakanlah, tetap kan manusianya sendiri yang harus menjemput kebaikan itu sendiri. Manusianya sendiri yang harus ada pergerakan menjemput keberkahan itu sendiri. Nah, sama ketika kalian diberi kelancaran, terus ada penutupan the devil. Kalian tertembak energi black magic di sini, ada energi negatif yang kuat. Tapi kalian biarkan. Itu kan namanya kalian tidak ada usaha untuk mengejar rezeki, tidak ada usaha untuk mengejar keberkahan ataupun kebaikan itu sendiri. Nah, gitu loh. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengejar keberkahan itu sendiri, mengejar kerezekian itu sendiri? Ya dibuka auranya. Nah, itu namanya ikhtiar sobat, ada perjuangan di situ, maka tidak menutup kemungkinan akan bisa netral. Nah, kalau kalian biarkan seperti ini pasti, ya, sering saya mengatakan, pasti berimbas. Asmara kalian kacau, di pekerjaan kalian juga ikut kacau, pasti itu berimbas. Kira-kira seperti itu ya, untuk sahabat Gemini ya. Jadi inilah fakta yang terjadi, faktanya seperti apa, ya kalian sendiri yang harus bisa menyikapi fakta-fakta ini. Asmara kalian seperti apa, kan sudah saya jelaskan. Itulah faktanya. Pekerjaan seperti apa, sudah saya jelaskan, itulah faktanya. Keuangan seperti apa, ya kan sudah saya jelaskan, lah itulah faktanya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk masalah asmara ya, apakah minggu-minggu ini, maksud saya apakah minggu pertama ini ketika kalian terjadi konflik akan bisa damai? Ini komunitas terbesar akan bisa damai. Tapi untuk komunitas terkecil kelihatannya masih adanya sebuah problem, masih adanya sebuah konflik. Bisa saja akan berujung saling meninggalkan, saling pisah. Ini untuk komunitas terkecil ya, jangan takut. Tapi untuk komunitas terbesar kelihatannya akan bisa damai lagi, akan bisa baikan lagi. Tuh. Nah, untuk masalah pekerjaannya, ini untuk komunitas terbesar waspada Gemini. Waspada Gemini. Mungkin hanya komunitas terkecil yang mungkin diuntungkan. Sama untuk keuangan atau rezeki ini juga waspada Gemini. Jelas ada the devil. Makanya apa banyak pembiaran di sini. Akhirnya apa? Asmara Gemini ini sering kacau karena memang ada penutupan di situ. Ada tembakan black magic di situ. Asmara sering kacau.
pekerjaan mungkin kurang bisa stabil, apalagi di keuangan, itu kan akan bisa berimbas Sobat, gitu loh. Ini, saya prediksikan kan di minggu pertama. Apakah asmara, pekerjaan, keuangan, apakah akan bisa baik lagi, bisa stabil lagi di minggu kedua? Ya tidak tahu, kan seperti itu. Yang jelas ketika kalian biarkan seperti ini, ya, tetap ini akan mengikuti kalian minggu pertama, minggu kedua, sampai habis Agustus. Ini tetap mengikuti kalian ini energi black magic ini. Dan akan berpengaruh di asmara, di pekerjaan, apalagi di keuangan. Nanti kesehatan juga akan ikut terkontaminasi juga, akan ada problem di situ. Makanya saya tadi mengatakan ini komunitas terbesar, selamat ya, bisa baikan lagi. Komunitas terkecil mungkin sudah kena reaksi tembakan yang kuat. Jadi kelihatannya saya tadi melihat ya, ada juga yang saling pisah, saling meninggalkan, itu untuk komunitas terkecil. Sama di pekerjaan akan ada kekacauan, itu untuk komunitas terkecil. Karena apa? Sudah merasuk gitu loh dalam kehidupan kalian ataupun di dalam diri kalian. Kalau di keuangan ini ya, komunitas terbesar harap waspada. Kalau di keuangan ingat, komunitas terbesar harus waspada. Kelihatannya ada penurunan ini, ada kesulitan ini Gemini. Tidak imbang pengeluaran, ada saja pengeluaran. Seret, banyak hambatan. Seperti itu ya. Tapi sobat ya, apapun itu semoga bisa dipahami ya. Karena ini memang agak beda dari biasanya. Semoga ini akan bisa menjadi rasionet ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sobat Gemini ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan semua ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Seperti itu ya. Nah, ketika kalian penasaran ya silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang tepat, yang akurat. Nah, lebih-lebih ketika konsul secara pribadi terus ada penutupan aura, di situ saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya biar dinding penghalang kalian itu hancur, aura kalian bisa terpancar kembali sehingga apa? Energi positif yang berada di dalam diri kalian bisa bekerja, bisa bereaksi dengan baik untuk bisa menarik keberkahan dari semesta. Seperti itu ya. Kalau bisa dinetralkan ini Gemini. Seperti itu. Jangan sampai penyesalan itu di belakang. Kalau sudah merasakan hancur-hancuran habis-habisan baru menyesal, itu kan namanya kalian nanti itu namanya terlambat gitu loh. Yang namanya penyesalan itu kan pasti di akhir, makanya jangan sampai itu terjadi sama kalian. Kalau sudah merasakan keganjilan, ketidakwajaran, segera di netral. Jangan mainkan logika. Kalau logika itu sudah tidak bisa memberi akses untuk keberhasilan, jangan dimainkan. Tapi mainkan logika di luar, mainkan di luar logika, gitu loh. Seperti itu ya. Karena jelas di sini, kalau kalian selesaikan logika nggak akan mendapatkan solusi. Solusinya apa? Non logika atau di luar logika, dibuka auranya, dibersihkan. Monggo kalau bisa tata caranya dibuka sendiri auranya, tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Oke ya. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi negatifnya, klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, biar kalian lebih waspada lagi langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri nggak mau mengubahnya. Minimal ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah baik. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. Poin ketiga, perjuangkan. Jangan pernah menyerah atas doa kalian, jangan pernah menyerah atas ikhtiar kalian. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup, maka kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah, kita tinggal yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat ya. Kalau nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Oke ya, jadi inti ataupun kesimpulan berita yang sudah saya sampaikan ini, kesimpulannya, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak ya sobat.
apalagi ini bersifat general reading. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Gemini. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.